Salam para jemaat sedunia. Maukah kalian membuang ajaran nenek moyang kalian di dominasi organisasi gereja masing-masing? Apa ajaran nenek moyang? Ajaran pendiri gereja kalian, atau buku teologi kalian, atau bapak-bapak gereja kalian, atau siapapun yang turun-menurun tahun ke tahun. Ya, yang ajaran yang kekal itu Alkitab. Yang relevan tiap zaman kalau tafsirnya dengan benar Roh Kudus. Jadi bukan ajaran manusia. Supaya kalian mengerti nubuatan Alkitab. Kalau mau kita belajar kembali. Kita buka class action tentang antikristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi. Siapakah antikristus itu? Yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus. Ketika ajaran nenek moyang kalian artinya yang diurapi, selesai kalian. Ngapain kita belajar lagi? Karena nggak bakal nyambung. Karena ajaran nenek moyang. Dan nabi-nabi pun diurapi. Berarti Kristus. Pendeta-pendeta diurapi. Berarti Kristus. Bukankah jadi antikristus? Oke? Karena pengganti anak-anak, pengganti Kristus mengambil tempat Kristus. Itu antikristus. Jadi poinnya, apa arti Kristus yang sebenarnya? Bukan ajaran nenek moyang yang diurapi. Gak enak ya? Enak dong. Mari kita lihat Yohanes pasal 6. Kalau yang enak hiburan. Kalau khotbah mana ada yang enak. Manggil orang berdosa kepada jalan yang benar. Ya, kalau hiburan baru enak. Jadi kalian kalau udah buka TikTok, jatah pari atau haram jatah atau Facebook, jatah pari haram jatah nubuatan ini, jangan harapkan yang enak, sedap didengar telinga. Jangan harapkan. Udah ready mental iman baja. Karena kalian mau dibersihkan oleh firman. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 3. Lihat. Mari kita lihat Yohanes pasal 6. Di ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang telah mendengar belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Bapa. Lihat. Nabi-nabi diurapi di dunia ini. Ya. Tidak pernah melihat Bapa di surga. Hanya dia itu menunjukkan Kristus. Ya. Yang 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa pribadi pertama, Firman pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Ketiganya adalah satu, Tritunggal. Sampai bilang gak ada yang kitab. Jelas nih Tritunggal. Oke? Oleh karena ke dalam bahasa manusia, tulisan Alkitab untuk menerangkan Allah yang tidak terbatas. Karena manusia terbatas. Itulah cara Allah mengajar. Melalui Alkitab. Oke? Jadi kalian tidak paham di situ. Banyak yang tidak mengerti. Padahal sudah dikasih bahasa manusia yang terbatas kita. Tentang keadaan, menceritakan tentang Allah yang tidak terbatas. Ini semua isi Alkitab. Kita lihat bagaimana Ibrani 1:1 pada zaman dulu Allah berbicara melalui nabi-nabi di dunia. Gak pernah di surga melihat Bapa. Akhir zaman melalui anaknya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikandung anak tunggal itu. Barang siapa percaya tidak bisa mau ke hidup kekal. Firman itu adalah Firman itu kudus. Maka kalau kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 36, dikuduskan oleh Firman, diutus ke dunia. Inilah Kristus yang dimaksud. Yohanes 10 ini bicara di ayat 24 dan 25 diawali dengan pertanyaan orang-orang Farisi. Jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan kuda ke dalam Bapa itu yang beri kesaksian tentang aku. Sampai dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dan baca seterusnya saya langsung lihat di ayat 28. Begini. Aku memberikan hidup banyak ayat 32. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Garis bawahi manusia dan tadi Kristus. Kita lihat arti Mesias, arti Kristus, Allah dalam keadaan sebagai manusia.
Ini yang dilawan gereja. Ya selalu Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Nah inilah yang disebut Antikristus 1 Yohanes 2 ayat 22, yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus, yang tidak mengakui Yesus dalam Allah dalam keadaan sebagai manusia. Sebab itu banyak Antikristus sejak sekarang, sejak para rasul. Oke? Sampai sekarang di Protestan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Yohanes, dalam Markus pasal 2, ya, Markus pasal 2 ayat 5, Yesus datang berkata, dosamu telah diampuni kepada orang lumpuh ini. Kemudian orang Farisi berkata, ayat 7, Markus 2 ayat 7 dan ayat 6 dan 7, siapakah orang ini menghujat Allah? Kenapa dibilang menghujat Allah? Bukankah Allah saja yang berhak mengampuni dosa? Kenapa? Karena dia tidak mengakui Yesus itu Allah dalam keadaan manusia. Tidak mengakui dalam manusia yang dilihat ini, itulah Mesias. Walaupun dia benar tidak dengan Mesias dan pelajaran ahli Taurat. Perhatikan. Apa kata Yesus dalam Markus 2 ayat 10? Di dunia ini, anak manusia, Kristus, berhak mengampuni dosa. Itu sebab jangan heran, woi 13. Binatang bertanduk 10 ini, kalau lihat ayat 4 dan 5, menghujat Paus bisa mengampuni dosa. Itu sebab ayat 6 nama. Pengganti Kristus disebut Antikristus. Paham ya? Itulah bilangan binatang itu seorang manusia, seorang Antikristus waktu yang terakhir. Sampai sini paham? Jadi Yesus adalah Allah dalam keadaan sebagai manusia. Gereja-gereja pasti selalu nggak tahu kalau manusia dibilang yang ngomong Yesus adalah manusia, Antikristus, terbalik dia. Pada saat dia Antikristus. Kalau kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak pengajar sesat, nabi-nabi palsu ke seluruh dunia, tidak mengakui Yesus pernah datang sebagai manusia. Itulah Antikristus. Lihat, kembali Antikristus ditekankan itu. Yang tidak akui. Dalam Matius pasal 22 ayat 44 sampai 48, Yesus bertanya dengan orang Farisi, menurutmu siapa sih Kristus? Siapa sih Mesias? Mesias Ibrani, bahasa Yunani. Keturunan Daud, katanya. Dia belajar nubuatan Mazmur 110 tentang ayat 1 itu tentang keturunan Daud, ya kan? Judulnya Raja Imam. Jadi bukan raja dunia ini seperti rame di Amerika membentuk pemerintahan Kristus dengan undang-undang. Padahal pulihnya kepausan. Karena abad pertengahan sejarah telah membuktikan. Ya, itu Antikristus sebenarnya. Jadi di sini Mazmur 110 itu bukan sekedar seperti keturunan Daud, tapi di ayat 4 dikatakan seperti Imam Melkisedek. Ibrani 7 mengatakan ayat 16 sampai 24, nubuatan Melkisedek ini di perjanjian baru ini, itulah Yesus, imam satu-satunya yang tidak dapat dialihkan kepada paus atau gereja-gereja. Ibrani 5 ayat 1, dia harus sebagai manusia. Dan Anda lihat ayat 6 dan 7-nya. Dia pengantara. Dia merasakan penderitaan manusia kepada Bapa. Dosa ini yang memisahkan Allah dan manusia. Allah ini roh. Itu sebabnya Yesus menjadi manusia untuk menjadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan Esa pula pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Perhatikan manusia. Itu sebabnya kembali kita ke 1 Yohanes pasal 2. Ya. Di sini dibilang, anak-anakku, ini waktu yang terakhir. Seorang Antikristus akan datang. Dan banyak Antikristus. Kalau kita lihat Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kecil besar kaya miskin tua apa, semua penduduk sistem jual beli ini. Perilaku yang melanggar hukum-hukum Allah ini. Inilah yang disebut banyak Antikristus. Seorang Antikristus manusia yang akan jadi Tuhan dengan ancaman undang-undang. Kalau dia tidak menurut doktrin hari Minggunya dan doktrin-doktrin pengampunan dosanya. Maka disebut itu waktu terakhir. Penutupan pintu pertobatan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada mengakui Yesus adalah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 2. Tidak mengakui Yesus adalah manusia. Jadi Roh Kudus mengakui Yesus adalah Tuhan juga manusia.
Itu yang